tahu kita orang-orang yang saat ini ada, saudara. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ketika engkau menciptakan jasadku, meniupkan ruh dalam tubuhku, aku angkat kepalaku, aku buka kedua bola mataku, maka aku melihat tulisan-tulisan terukir jelas dan indah yang arasmu dan pintu-pintu sorgamu. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada nama yang bersanding dengan nama Allah kecuali hanya ada satu nama, yaitu Muhammadur Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Tidak ada nama yang lain. Rasul itu bukan cuma Nabi, tapi ada 313. Baik yang kita wajib ketahui 25 itu Rasul semua. Musa Rasul. Kemudian siapa lagi? Nabi Isa Rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh dan para anbiya yang lain Rasul. Tapi kita tak pernah dengar la ilaha illallah Musa Rasulullah, la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Kita tak pernah dengar. Tapi yang kita tahu, yang kita dengar dan kita yakini, la ilaha illallah Muhammadur Nabi Adam. Nabi Adam pakai nama Nabi, bertawasul dengan namanya Rasulullah, kesalahannya diampuni. Nabi Muhammad punya kita. Kita yang lebih berhak pakai namanya Nabi Muhammad. Doa kita, ya Allah, mudah-mudahan berkat Nabi, ampunin kesalahan saya, kabulin hajat saya. Insya Allah mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad, apa yang kita mau dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntung kita punya Rasulullah. Ya bakhta Nabi Rasulullah. Beruntung kita semua memiliki baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi-nabi sebelum Nabi, para rasul-rasul sebelum baginda Rasul, itu umat-umatnya banyak yang melakukan maksiat, banyak yang melakukan kedurhakaan. Tapi mereka para anbiya nggak ada yang kuat sama umat-umatnya. Sampai doa, ya Allah, binasakan umat-umatku ini. Udah nggak kena dinasehatin. Nabi Nuh dakwah itu 900 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun cuma dapat 80 orang doang. Dakwah selama itu cuma dapat 80 orang. Masya Allah. Kemudian kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah gara-gara LGBT, dibinasakan oleh Allah semuanya. Gak kuat nabinya. Minta ya Rabb, binasakan semua. Semua para rasul, para nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya umatnya dibinasakan, kecuali baginda Nabi Muhammad. Walaupun Rasulullah itu diintimidasi, dizalimi, dicaci, dimaki, difitnah, diteror, beraneka ragam resiko yang dihadapi oleh Nabi dan diterima oleh Nabi, Nabi nggak pernah mengangkat tangannya supaya Allah menghancurkan dan membinasakan umatnya. Shallu ala Muhammad. Di Taif Nabi ditimpuki batu, diludahi, bahkan sampai anak-anak kecil dan orang gila, perempuan semua dikeluarin sama orang-orang Taif yang sudah dihasut sama orang-orang kafir Mekah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Turun para malaikat. Nabi sampai luka pelipisnya. Turun malaikat. Datang malaikat, wahai Nabi, saya yang ngejaga tuh bukit-bukit, gunung-gunung itu saya yang ngejaga. Apa perlu itu gunung dan bukit saya lemparkan ke kepala mereka sehingga orang-orang Taif binasa semua? Kata Nabi, ya nggak perlu. Semua para malaikat menawarkan jasanya, Nabi tolak. Nabi malah ngangkat tangannya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka nggak kenal siapa aku. Bahkan apa kata Nabi? Aku berharap kalau mereka tidak bisa menerima hidayah, mereka tidak bisa menerima keislaman dan keimanan ini, maka aku berharap ada keturunan mereka yang masuk Islam. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Masya Allah. Begitu besar hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu luar biasa. Nabi itu hebat. Nabi itu mulia. Nabi itu sungguh luar biasa. Perjuangin kita mati-matian, mikirin kita siang dan malam, sujud panjang di masa hidupnya, doakan kita, berderai air matanya rindu kepada kita. Bahkan jenazahnya ketika sakaratul maut masih mendoakan kita, Allah khafif 'alaiha sakaratul maut ummati, Allahumma tsakkir 'alaiha sakaratul maut ummati wa khafif 'alaihim. Ya Allah, beratkan kepadaku, bebani kepadaku rasa sakit sakaratul maut umatku dan juga ringankan untuk mereka.
ringankan rasa sakit sakaratul maut umatku dan bebankan kepadaku, saya yang tanggung ya Allah. Itu doa baginda Nabi Muhammad. Yang dikatakan di dalam hadis, Nabi mengatakan rasa sakit sakaratul maut itu seperti dicabik-cabik 1000 pedang dan seperti dikuliti hidup-hidup. Begitulah rasa sakit sakaratul maut nanti, saudara. Dan Nabi sudah menanggung setengah dari rasa sakit itu buat kita, saudara. Masya Allah, itu lagi menanggung rasa sakit yang Nabi derita, masih mikirin kita. Itulah kehebatan Sayyidina Muhammad. Apakah di masa hidup Nabi saja memperjuangkan kita? Tidak. Bahkan di alam kubur juga Nabi masih memperjuangkan kita. Setiap Senin, ada yang mengatakan Kamis, ada yang mengatakan Jumat, seminggu sekali ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah bawa daripada buku laporan amalia perbuatan seminggu sekali umatnya Nabi, dilaporkan kepada Nabi. Dilihat sama Nabi, dicek satu-satu. Bulan bin bulan, sekarang ibadah, sekarang maksiat, sekarang ibadah, sekarang maksiat. Itu dibaca satu-satu sama Nabi. Nabi bilang, idza wajadtu khairan fahamidullah, kalau saya dapati umatku dalam keadaan baik, taat, bagus, ibadah, fahamidullah, aku memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Wa idza wajadtu khairan, kalau saya dapati ternyata umatku dalam keadaan maksiat, melakukan munkarat, dhalalat, melakukan sesuatu yang durhaka kepada Allah, melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, fastaghfirtu lakum, maka aku mohon ampun buat mereka. Shallu ala Muhammad.